Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika kami hari ini terus belajar firman Tuhan dari kitab-kitab yang jarang dibahas, dan khususnya ada hati Tuhan yang begitu dalam, dan kepedulian Tuhan, kasih sayang Tuhan, ketegasan, disiplin, serta Engkau sebagai hakim dan sebagai juru selamat, sungguh semuanya terbuka di hadapan bangsa Israel. Dan Engkau adalah Allah yang baik, karena tidak ada satu orang pun dan makhluk siapapun yang boleh dikatakan baik. Karena Tuhan Yesus mengatakan hanya Allah yang baik dan tidak ada yang lain. Kami mau melihat kebaikan Tuhan dalam segala kejadian kehidupan bangsa Israel, yang kadang kami juga bisa mengerti mengapa bangsa Israel begitu sulit untuk menerima kehendak Tuhan dengan kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Dan Kau mendidik mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tahan, bangsa yang tegar, sehingga sampai hari ini bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dalam segala hal. Dan khususnya adalah pengenalan akan Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang berfirman, Allah yang tidak membiarkan umatnya sendirian, Allah yang menjadi perisai dan kekuatan dan pembela umatnya. Disinilah Tuhan kami mau belajar dari hamba-Mu Nabi Mika yang menubuatkan tentang kota kelahiran yang kecil, Bethlehem, akan terbit satu raja yang besar, Sang Mesias, yang akan mengembalakan, menyelamatkan, dan mengubahkan seluruh hati orang Israel menjadi hati yang lembut, yang taat, dan hati yang tidak bisa lagi melawan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bawalah hati kami dan juga seluruh pikiran kami untuk betul-betul mengerti, mengenal, dan mengalami firman yang diterima oleh Mika, dan khususnya Mika adalah artinya serupa dengan Yahweh. Kami mau jadi Mika-Mika pada zaman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan melihat pada tayangan dulu ya. Share screen ini. Nah, kita punya judul itu, saya beri judul, Mika itu punya arti Mikah dengan Yah ya. Mika artinya serupa Allah. Jadi menjadi, mengerti, mengalami, dan mengalami Allah. Jadi hidup dipenuhi dengan firman Allah. Jadi serupa dengan Allah. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih yang begitu dalam, tetapi juga Allah yang menyatakan lebih dahulu adalah keadilan kebenarannya. Jadi kasih tanpa kebenaran dan keadilan di depan, atau justice, ya istilah bahasa Inggrisnya, maka kasih atau belas kasihan itu akan kehilangan arah kebenaran dan kekudusannya. Jadi di sini kita belajar, nanti saya akan sampaikan mengapa zaman sekarang ini khususnya khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran itu meninggalkan asas yang sangat penting di dalam Alkitab, dan banyak sekali kita sudah dicekokin bahwa Allah itu kasih. Jadi Allah kasih itu, jadi kita itu hidup betul-betul dikasih Allah. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang khususnya orang Israel, itu akhirnya menjadi rendah dan mencair, serta tidak mempedulikan lagi bahwa Allah itu akan menghakimi, Allah itu Allah yang adil, dan dia tidak bisa memandang dosa, bahkan dosa yang paling sepele, paling kecil, paling ringan sekalipun, itu menjadi problem di hadapan Allah. Mungkin bagi kita, nggak apa-apa lah itu kecil gitu. Nah ini nggak bisa. Ya kita akan baca di dalam Mika pasal pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, ya 3 raja ya, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yehuda itu ibu kotanya di mana? Yerusalem. 2 suku ya. Dan perhatikan baik-baik, Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Apa itu Samaria? Perempuan dari Samaria, itu kita masih ingat pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan di
sumur Yakub itu perempuan dari Samaria. Itu saudara sedara sedagingnya orang Israel yang bercampur. Ya, bercampur karena itu tadi dosa-dosa yang dimarahi Tuhan dan dikutuk oleh Tuhan. Nah, Samaria ini adalah ibu kota Israel dan Yerusalem itu ibu kota Yehuda. Jadi bangsa Israel itu terpecah menjadi dua bangsa, zamannya Rehobeam dan Yerobeam, jadi dua kerajaan. Zamannya Salomo, Tuhan pecahkan itu karena dosa Salomo yang begitu berat, dan boleh dikatakan dosa yang sangat bejat sekali, dosa penyembahan berhala, perjinan rohani, dan perjinan secara fisik. Ya, kita masih ingat Salomo mempunyai istri 700 dan gundik 300, dan juga penyembahan berhala yang begitu banyak, dan itu membuat Tuhan sangat-sangat marah dan iri, jealous, ya, sangat cemburu ilahi yang sangat dalam sekali, sehingga kerajaan Israel itu akhirnya dikoyak oleh Tuhan dan dipecahkan oleh Tuhan menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan selatan, jadi Yehuda dan kerajaan yang ada di atas Israel, 10 suku, dan Yehuda itu 2 suku, ya. Nah, kita akan melihat ini, kita tahu latar belakang ini. Jadi 3 raja. Jadi Mika itu umurnya dalam waktu raja-raja itu bertahta, ya. Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, Hizkia kita ingat bahwa dia meminta waktu dia sakit, dan Tuhan kasih waktu 15 tahun untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Tetapi ujungnya Hizkia itu akhirnya berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kasihan sekali. Diberi kasih oleh Tuhan belas kasihan kemurahan, tetapi tidak kemudian berubah hidupnya, dan awalnya saja berubah, akhirnya dia ikut kepada bangsa-bangsa lain dan berhala-berhala yang lain, dan Tuhan akhirnya hukum tetap bangsa Israel, ya. Nah, kita akan melihat ini. Nah, kita lihat apa sih artinya Mika tadi. Mika itu artinya orang yang mirip Allah, orang yang berkelakuan seperti yang Tuhan mau. Jadi hidupku seperti Kristus, hidupku bukan aku lagi. Jadi waktu Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Tuhan, itu artinya hidup serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Nah, kita tahu ada malaikat namanya Mikael, ya. Artinya apa? Bahwa malaikat itu satu-satunya malaikat yang bernama serupa Allah itu Michael, ya. Jadi kalau kita punya anak Michael, itu artinya kamu seperti Allah, seperti Kristus, ya, Mikael. Kalau anak saya Theophany, Jessica Theophany, ya, artinya seperti Kristus, gitu. Nah, Israel ruler itu artinya bahwa serupa dengan Allah itu dalam segala hal bangsa Israel diminta untuk selalu melangkah seperti yang Tuhan inginkan dalam pikirannya, dalam hatinya, dan seluruhnya dan segala-galanya. Dan kerusakan dimulai dari mana? Dari kota dan pemimpin yang tertinggi yang ada. Jadi ini kita akan lihat, ya, di dalam bangsa Israel dibuang oleh Tuhan itu kerusakan dosanya dimulai paling awal itu di ujung pemerintahan dan keimaman yang tidak serius, yang terbuai dengan kedudukannya, terbuai dengan kehormatannya, terbuai dengan kemuliaannya, dan di situ mereka menjadi serakah. Jadi para pendeta itu sangat mata duitan. Imam-imam orang Farisi, ahli Taurat itu sangat-sangat munafik sekali. Sedangkan raja-raja yang begitu diberkati Tuhan dan kerajaannya melimpah-limpah itu tambah rakus, bukan tambah sadar dan menyatakan diri untuk selalu bergantung pada Tuhan. Tuhannya ditinggalkan karena mereka sudah merasa kuat, gak perlu Tuhan lagi. Dan itu seperti bangsa yang sekarang ini. Jadi kalau orang-orang yang kuat, negara yang maju, negara yang hebat, pikirannya luar biasa, itu mereka tidak membutuhkan Tuhan. Buat apa saya butuh Tuhan? Saya bisa kerja sendiri, saya bisa melakukan sendiri, dan saya bisa makan enak, hidup enak, dan teknologi semua sudah tersedia segala-galanya. Buat apa saya percaya Tuhan? Dan disitulah kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel, dan waktu bangsa itu diberkati oleh Tuhan, mulai dari sistem pemerintahannya, kerajaannya, dan tentaranya, dan semuanya, sampai kepada sistem penyembahannya yang ada di wilayah kaum Lewi, para imam, terus kemudian bukan hanya para imam, ya, juga orang-orang yang mengikuti semua di sana itu berkatnya melimpah-limpah, ya. Dan kita tahu ini. Nah, artinya bahwa
bangsa Israel itu jatuh bukan karena Tuhan tidak memperhatikan. Bangsa Israel itu melawan Tuhan bukan karena Tuhan tidak punya kasih, tapi karena Tuhan memberikan kasih-Nya dan mereka tidak bertanggung jawab. Maka Tuhan menuntut mereka supaya bertanggung jawab. Sekarang Tuhan menyatakan sebagai hakim dan dia mengatakan pada bangsa Israel, kenapa kamu menolak aku, melawan aku? Sedangkan aku sudah memberikan begitu banyak berkat padamu. Dan aku menuntun engkau dari sejak zaman perbudakan itu sampai kamu masuk tanah Kanaan, dan kamu tidak pernah kalah dengan raja-raja. Kalau kamu bergantung pada saya, kamu tidak terkalahkan dengan bangsa yang besar hebat apapun. Bahkan kalau sampai kamu nggak bisa dan nggak mampu untuk memerangi mereka, maka Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memerangi langsung bangsa-bangsa itu. Dan bahkan malaikat panglima bala tentara Allah yang adalah malaikat Yahweh itu, Yesus sendiri, yang dalam wujud prainkarnasi itu menyabet semua 185.000 orang langsung mati semuanya dalam sekejap, bergelimpangan semuanya. Dan itu kita tahu ya, di kitab minor nabi-nabi dan juga zamannya Yosua, kita juga tahu ada panglima bala tentara yang besar, yang raksasa luar biasa itu, dan itu melawan seluruh orang-orang Kanaan, nggak ada apa-apanya itu. Satu orang aja ngalahin semua. Dan kita tahu itu ya. Nah, di sini kita melihat, jadi dosa itu dimulai dari Samaria, ibu kota Israel. Dan kemudian dari pemimpin-pemimpinnya itu menjalar dosa ini. Menjalar dan masuk ke dalam seluruh sistem yang ada di dalam seluruh masyarakat bangsa Israel. Dan mereka mengkamiri, mereka raginya itu masuk dan akhirnya merusak semuanya. Kita masih ingat Tuhan Yesus mengatakan bahaya ragi orang Farisi, bahaya ajaran orang Farisi, dan itu betul-betul sangat bahaya sekali, karena itu memutarbalikkan kata-kata yang baik, yang kudus itu diputarbalikkan semua oleh orang Farisi. Dan bahkan orang-orang Farisi dikutuk oleh Tuhan, dicelakai oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak pernah menyentuh sama sekali hidup kudus. Mereka menuntut orang untuk melakukan banyak hal, melarang ini, melarang itu. Sedangkan dia sendiri, dia tidak melakukan itu. Orang lain disuruh puasa, dia sendiri nggak puasa. Pura-pura berpuasa. Di perempatan jalan dia mendongakkan kepala bahwa dia puasa. Saya pernah ada satu pendeta yang lumayan besar gitu ya, jujur dengan saya waktu ketemu pribadi, dia mengatakan bahwa dia tidak berpuasa, dia berpura-pura puasa. Loh, kenapa Bapak seperti itu? Saya ada katanya. Terus Bapak makannya gimana? Saya simpen, saya sumpetin di lemari saya katanya. Jadi saya makan di sana. Kalau saya betul-betul lapar dan saya kumat, saya makan itu katanya. Loh, kenapa nggak jujur aja, kan nggak masalah bagi saya. Loh, gimana ya, saya pemimpinnya, pendetanya, terus muka saya taruh mana katanya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kemunafikan itu menjadi satu tanda bahwa pemimpin yang menutupi karena harga dirinya, karena tidak melihat kepada kelemahannya, maka seolah-olah orang-orang semua itu melihat ini sebagai ajaran yang benar, hidup kepalsuan ini. Maka semua itu menjalar dan merambat kepada seluruh bangsa Israel, dan bahkan sampai ke ujung-ujung masyarakat itu mereka rusaknya luar biasa. Dan kita masih ingat kita pernah mengalami kebudayaan pungli, pungutan liar, sampai ke RT RW itu pungli semuanya. Bahkan sampai hari ini pun masih ada. Padahal itu tidak boleh menurut aturan pemerintah anti korupsi dan semuanya. Semua korupsi itu dimulai dari mana? Dari ketidaksetiaan perkara-perkara yang kecil. Bayangkan, ya. Saya paling membela kalau ada hamba Tuhan itu disalah mengerti soal keuangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau dia benar dan dia difitnah, itu dia berhak untuk apa? Dia berhak untuk menyatakan diri kepada Tuhan, tetapi dia mau membela bagaimana? Nah, orang-orang di sekelilingnya yang tahu kebenaran itu yang mendukung dia untuk menyatakan yang benar itu apa. Dengan resiko apa? Ya kita resikonya apa? Kita ya pasti ditentang dengan orang-orang yang penuh kepalsuan itu, dan kita menyatakan itu, dan kita harus berani menyatakan itu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berani ya. Kita tahu contoh seperti orang-orang yang luar biasa, Pak Hugeng, Pak Ahok, terus kemudian menteri-menteri yang sangat pegang hidup yang lurus, yang tulus, yang betul-betul untuk
negara itu sangat terlihat sekali ya. Kita bersyukur. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Jadi pemberitahuan hukuman atas Samaria ini itu dosa yang dimulai dari puncak turun sampai kepada masyarakat, dan Tuhan waktu menghukum bukan menghukum saja pemimpinnya, tetapi Tuhan habisin semuanya. Kenapa? Karena dosanya tuh sudah mengkamiri semua. Ya. Raja Fir'aun juga sama. Jadi 4 kali hatinya dikeraskan oleh Tuhan. 6 kali dicatat dalam Alkitab. Dalam kitab Keluaran itu, Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri, dan bukan hanya dia dan orang-orang yang di sebelah dia, dalam lingkungan istana, dalam lingkungan seluruh halaman istana, sampai ke seluruh masyarakat itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan, dan mereka mengeraskan hatinya juga. Kalau Tuhan mengeraskan hatinya, artinya dia mencabut belas kasihannya, mencabut kemurahannya, mencabut anugerahnya. Dan apa yang terjadi? Manusia kalau dilepaskan dari tangan Tuhan dan Tuhan tidak memelihara, mengendalikan dia, jadi tegar tengkuk dan kerasnya minta ampun, termasuk kita semua. Kalau tidak ada Roh Kudus yang membawa kita, membimbing kita, kita ini orang yang mungkin bukan hanya orang yang tidak puas, tapi rakusnya luar biasa dalam segala hal. Kita kepingin enak, kepingin ini, kepingin itu kita harus hati-hati ya, karena manusia memiliki satu keinginan yang tiada ujungnya. Jadi keinginan yang tidak bisa dipuaskan, unsatisfactory. Jadi tidak bisa dia kendalikan juga. Jadi manusia itu kalau sudah begini, dosanya itu langsung mengikat dia, dan dia terus kepingin terus. Ya, nggak ada orang mau miskin, nggak ada. Orang mau kaya itu banyak. Ya, saya ingin miskin, nggak ada. Kepingin kok miskin gitu. Tapi Tuhan Yesus ngajar apa? Kita disuruh berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, dan melawan semua ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Romawi, ajaran semua. Dia mengatakan kamu harus miskin. Kamu harus mau berbahagia, harus mau miskin di hadapan Allah. Dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Seperti orang miskin bergantung kepada belas kasihan orang. Dan kita juga sama. Ya, ini adalah satu dosa yang sangat mengerikan. Saya tidak membaca satu persatu, saya memberikan gambaran gitu ya. Nah, kita lihat sekarang Nabi Mika meratapi Yerusalem. Kita lihat ayat yang ke-8. Meratapi Israel ya. Perhatikan. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Ya, dan Yerusalem. Jadi Yerusalem itu juga sama setelah raja yang ada di Samaria dan di Israel itu, sekarang di Yehuda juga terjadi yang sama. 12 suku bangsa ini bejat semua. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melupakan Tuhan di dalam segala kesukacitaan dan segala kesejahteraan, dan mereka benar-benar tidak tahu budi, tidak mengerti Tuhan begitu baik pada mereka. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 8. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap. Artinya itu melonglong seperti serigala. Ini satu roh ya. Jadi ini bukan orang menangis biasa. Ini satu tangisan yang dalam akan dosa manusia. Dan Nabi itu bisa merasakan Tuhan akan marah luar biasa. Dan dia mengatakan berkeluh kesah dan meratap. Hendak berjalan dengan tak berkasut dan telanjang. Hendak melolong seperti serigala, dan meraung seperti burung onta. Burung bangkai itu. Tahu burung bangkai yang melolong itu di film BBC atau National Geographic? Itu burung bangkai itu suaranya tuh, waduh, kayak orang yang tenggorokannya tuh kayak dipotong gitu, seperti itu. Dan meraung melonglong. Jadi Mika itu berdoa karena dosa bangsa Israel, dia sampai melolong. Dan dia sampai seperti burung meraung. Seperti itu. Dan kalau kita tidak pernah merasakan hati Bapa, hati Tuhan yang baik itu, maka kita tidak sulit sekali melihat kejahatan dosa itu. Kita bisa melihat kekudusan Tuhan dengan mata terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahan akan dosa manusia dan akan hukuman Tuhan. Maka orang itu harus meratap, meminta belas kasihan Allah. Akan apa? Akan dosanya itu loh, yang kelewatan sekali. Ya, digambarkan dengan serigala dan unta.
Yang 9, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda. Jadi dari Samaria itu ke Yehuda sekarang. Israel itu ke Yehuda, ke Yerusalem. Sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Jadi menjalar itu, nular di semua. Kalau kita nggak kudus, anak kita nggak kudus, keturunan kita nggak kudus. Kalau kita nipu seperti Ribka, dan kemudian Yakub menipu, terus semua menipu, sampai pamannya Laban menipu, adiknya Ribka itu kan Laban, itu menipu juga. Jadi satu keluarga keturunan tipu menipu. Abraham juga menipu raja Firaun itu, ditipu. Ini bukan suami istri saya, ini adik saya, nipu. Akhirnya nurun, Abraham nurun ke anaknya nurun ke cucunya, terus seluruh bangsa itu akhirnya suka nipu. Dan itu harus diubahkan. Ya, jadi dikatakan jelas sekali. Ini gambaran-gambaran secara puisi digambarkan bagaimana desa-desanya Gad, Betle, Afra itu desa-desa kecil yang ada, dan itu sampai ke desa itu. Dosa pungutan liar, dosa kemunafikan itu masuk sampai ke sana loh. Dan seperti kita alami sekarang ini. Ada orang tanya pada saya, bagaimana kita bisa menolong orang-orang Kristen kehilangan keasinannya, kehilangan terangnya. Kenapa? Mereka nggak pernah perhatian dengan apapun. Mereka mau muji-mujikan, nggak ada belas kasihan kepada masyarakatnya. Nggak ada belas kasihan kepada orang-orang yang dalam kesusahan, nggak ada itu. Dan mereka hidup untuk senang sendiri. Menjadi orang Kristen itu kamu akan senang, kamu akan dipakai oleh Tuhan luar biasa, kamu akan ditempatkan di tempat yang tinggi, kamu bukan menjadi ekor, menjadi kepala gitu kan. Apa salahnya dengan itu? Kalau kita lihat diberkati seperti itu nggak salah. Tetapi tanggung jawabmu kepada masyarakat, kasih kepada sesamamu, mengasihi musuhmu, dan mendoakan mereka dengan cara wujud kasih yang nyata. Bagaimana kamu memperhatikan mereka? Saudara tahu, Palestina itu diberkati Israel sampai hari ini. Makanan, minuman, dan dijagai wilayahnya oleh Israel. Yang Palestina yang baik ya, bukan yang radikal, yang artinya teroris itu, bukan. Masyarakatnya itu diberkati oleh Israel. Dan banyak hal yang mereka nggak bisa makan, itu dibantu oleh Israel. Padahal mereka yang ngebom Israel. Coba, gila nggak? Coba bayangkan, orang yang sudah baik ini dibom. Ya memang bukan masyarakat yang baik itu ya, tapi masyarakat yang jahat, yang radikal itu. Tapi coba kebangetan nggak seperti itu? Sama dengan Samaria, dengan Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan pada perempuan itu kan, mereka seperti ditolak karena ada peperangan yang sangat perang saudara yang memisahkan Samaria dengan Yerusalem, dan itu dari keturunan. Jadi Tuhan Yesus waktu menyapa perempuan Samaria, perempuan itu heran, loh, kamu kok nyapa saya? Saya kan kamu hina ini. Nah, posisinya seperti itu. Ya, oke. Ada satu tulisan di dalam pasal 29, istri-istri para pemimpin-pemimpin itu termasuk perohaniawan, itu glamornya luar biasa. Ada pendeta dari Surabaya yang sangat terkenal dan masih muda. Saya ketemu satu orang, ya, terus kemudian dia mengatakan, Pak, saya dulu tuh ikut gereja itu, saya kecewa luar biasa. Kenapa? Waktu saya di Singapura, dan waktu saya nganter mama saya sakit, dan kemudian saya ketemu dengan istri pendeta itu, dan apa yang terjadi? Dia belanja tas itu, belanja tas, terus nggak tahu belanja apa. Itu yang harganya tuh 60 juta, 100 juta. Itu cuma tas doang. Saya langsung kaget sekali, Pak Agung, katanya. Kenapa? Glamor sekali, katanya. Itu uangnya siapa, katanya. Wah, saya mempersembahkan perpuluhan ucapan syukur saya dengan tulus kepada Tuhan, dan saya berikan itu dari hasil usaha saya setengah mati. Terus saya melihat istri hamba Tuhan ini seperti itu. Termasuk istrinya Pastor Kongki, sampai dia masuk penjara loh. Istrinya seorang artis, jadi perlu biaya, pakai uang gereja, dipakai uang gerejanya. Dan dihukum oleh pemerintah Singapura. Dia dan semua bendaharanya masuk penjara semua. Itu Singapura. Kalau di sini ya susah kita. Tetapi di hadapan Tuhan, oh itu ada waktunya. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya paling ngeri kalau dengar hal-hal seperti ini. Bagaimana Tuhan memandang ini? Tuhan kadang-kadang membiarkan. Dia menantikan pertobatan kita. Tapi dosa itu tambah lama, tambah kuat sekali, tambah mengeras. Dan kalau orang mengatakan udah pada
orang itu sudah menyerah lah, udah nggak bisa ini orang. Udahlah, nggak bisa diapa-apain, ini dosanya udah mentok ini. Nah, seperti itu. Karena dia merasa lebih rohani, dia merasa luar biasa. Ini pasal 2 ayat 9. Istri-istri para pemimpin agama, pemimpin negara itu semuanya kelamur, semuanya nggak perhatikan rakyatnya. Jadi mati dalam kesusahan, ya. Nah, kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 34. Coba kita lihat ya. Keluaran 34 ada satu perkataan yang sangat baik sekali ini. Kita harus perhatikan ini. Keluaran pasal 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Luar biasa Tuhan itu. Kamu, hatimu keras, Tuhan masih berkati kamu, Tuhan masih jagai kamu, Tuhan masih limpahi kamu dengan berkat, Tuhan jagai, kendalikan semua itu, kamu masih diberikan matahari bersinar, hujan masih turun. Tetapi ayat 7, perhatikan ya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi, nah ini ayat penting, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah, berdosa, dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga sampai yang keempat. Apakah ini ayat ini nggak berlaku? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kalau kita mengalami berkat Tuhan dan benar-benar seperti itu, kita nggak akan mengalami ini. Kalau itu betul. Tapi kalau kita mempermainkan Tuhan, itu seumur hidup kita, sampai keturunan kita kena semua. Kenapa? Karena kita belum memiliki Kristus. Kutukan dan semua dosa yang ada di diri kita, itu menjalar semua. Kita harus hati-hati ini. Jadi biasakan mendisiplin hidup kita. Membaca Alkitab setiap hari dengan setia, berdoa bagi orang-orang yang di sekeliling kita, kerjaan kita, siapa yang kita doakan, ada yang kasihan nggak di sekeliling kita, ada yang perlu dibantu nggak, ini ada hamba Tuhan yang sangat kasihan. Saya selalu berhubungan dengan hamba Tuhan di desa-desa, menanyakan mereka, ada yang susah nggak, ada yang masalah nggak. Saya nggak bisa membantu mereka karena saya bukan orang kaya, tetapi saya bisa sharing pada teman-teman saya, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang punya hati kemurahan, dan saya sharingkan kepada mereka. Dan supaya mereka bisa dipakai Tuhan dan bisa menyalurkan semua berkat-berkatnya. Baik secara langsung, baik melalui siapa, saya nggak tahu. Tapi paling nggak kita bisa punya simpati dan punya hati yang empati, passion yang dalam dengan hal seperti ini. Tapi pemimpin-pemimpin nggak ada. Nah, maka Tuhan katakan sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Enggak, tidak akan sekali-sekali. Satu kali pun nggak akan dibebaskan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa melawan Tuhan, Tuhan nggak pernah akan memandang dosamu itu kemudian dilupakan. Enggak. Kalau kamu bersama dengan Kristus, ya betul. Tapi kamu harus bertanggung jawab dalam hidupmu sepenuhnya. Dan Tuhan katakan itu dengan jelas sekali. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Penuh panjang sabar, kasih setianya luar biasa. Tetapi sekali-kali tidak membiarkan dosa kita kemudian menguasai kita. Dia akan menghajar, akan memotong kita, akan menggunting kita, akan menggosok kita, akan mengerjai kita semuanya sampai semua yang mengikat kita itu dilepas Tuhan semuanya. Seperti pokok anggur yang dipotong oleh Tuhan supaya menghasilkan buah yang sangat indah, sangat lebat, sangat nikmat, dan berlimpah-limpah buahnya. Dan itu cara Tuhan. Ya, kita nggak bisa apa-apa karena yang memiliki pohon adalah Tuhan. Dan kita bersama-sama di dalam hati yang bersama dengan Tuhan. Ya. Oke, kita lihat pasal 3 ayat 8. Pasal 3 ayat 8. Ya. Ada dua poin penting ya. Pasal 5 ayat 1, pasal 3 ayat 8. Pasal 3 ayat 8. Saya bacakan dari ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Sampai nabi-nabi pun bernubuat palsu. Tuhan itu baik, kamu akan diberkati. Mujizatnya luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Itu nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Karena mereka tidak menyuarakan keadilan Tuhan. Mereka tidak menyuarakan kamu harus bertobat.
Kamu sekarang di dalam murka Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya orang yang ada di Samaria, di Yerusalem, dan bahkan seluruh dunia itu di dalam murka Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat. Dan itu adalah pesan Mika. Dikatakan di sini, nabi-nabi itu menyesatkan bangsaku. Yang apabila mereka mendapat sesuatu yang untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai terhadap orang, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Kurang ajar sekali. Nabi-nabi ini kurang ajar sekali. Kalau dia ngasih makan, wah kamu diberkati, aduh. Dan saya melihat itu di depan mata saya waktu saya melayani di gereja-gereja besar bersama dengan para hamba Tuhan. Itu jelas sekali hamba Tuhan yang mengatakan, money louder than God. Uang lebih keras suaranya dari Tuhan. Dan Tuhan akhirnya bisu. Dan saya melihat itu, ada seorang hamba Tuhan, ada seorang penginjil, pendeta, ada orang kaya, ada orang yang mungkin dia pernah mendapatkan berkat dikasih uang puluhan juta. Itu dari jauh itu disambut luar biasa. Oh, Pak, saya ketemu Pak. Bahkan tasnya pun dibawain, saudara. Itu di depan mata saya melihat ini. Sampai hati saya tuh mau ngamuk luar biasa. Ini saya nggak tahan akhirnya. Nggak bisa saya di gereja seperti ini. Kenapa? Kemunafikannya itu begitu berat, begitu tinggi. Dan setelah itu apa? Di depan nggak sampai 1 jam, ada encim-encim datang bawa barang karena titipan makanan dan nggak dibantu, dilihat aja nggak, sebentar aja dilihat. Dan encim-encim itu masuk ke dalam. Aduh, orang kaya disambut luar biasa, orang yang bekerja untuk gereja bawa makanan, ditolong aja nggak, dibiarin. Ini dosa apa? Dan di sini jelas sekali. Itu terjadi di mana? Di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, di bangsa Israel, di jemaat dan orang-orang percaya, orang Kristen, bukan hanya di dalam gereja, di keluarga kita dan semuanya. Kita harus belajar untuk hidup tidak munafik. Hidup terbuka apa adanya, dan orang akan membaca itu, kita akan memberkati orang-orang dari apa yang ada dalam hati kita semuanya. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi saksi, ya, menjadi karam dan terang Tuhan. Dan perhatikan baik-baik ya, ayat 8. Ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang. Uang, uang, uang. Raja, hidupmu adalah uang, alammu adalah uang, mamon. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Wah, Tuhan akan memberikan kita kelancaran, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Itu nabi palsu. Kamu nggak akan mengalami kesulitan. Tuhan mengatakan apa? Jika kamu percaya kepadaku, ingatlah, dunia sudah membenci aku sebelum membenci kamu. Kamu akan mengalami aniaya, penderitaan dan semuanya. Dan dunia akan menolak kamu. Bukan karena kamu ditolak. Karena kamu menyembah aku. Dunia menolak engkau. Dan itu jelas dalam Alkitab. Tapi apa yang dikatakan nabi-nabi palsu dan pemimpin-pemimpin rohani ini semua? Itu arahnya berubah sekali bangsa Israel. Bukan kepada Tuhan. Dan bukan hanya 1-2 nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi Mika itu nabi kecil berdiri melawan mereka. Sendirian dia melawan mereka. Dan ada Hagai, ada Sakaria bersama dengan dia. Tapi waktunya berbeda. Karena pendek-pendek itu nabi-nabi kecil ya. Nah ini adalah jelas sekali. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Luar biasa ini. Ya. Tidak akan datang menimpa kita. Pasal 3 ayat 8 ya. Kita lihat ini. Ya, perhatikan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Perhatikan ya. Kenapa Mika kok berani seperti itu dan melawan nabi-nabi palsu seperti Elia. Dan melawan bangsa Israel yang akan membunuh dia. Dan dia akan dibunuh akhirnya. Kenapa dia berani seperti itu? Perhatikan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Bukan kekuatan manusia. Takut aku. Nggak punya duit saya. Bagaimana saya hidup? Makan aja nggak tahu bagaimana saya. Nggak ada ketakutan itu. Dengan roh Tuhan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Untuk memberitakan kepada Yakub Israel pelanggarannya, dan kepada Israel akan dosanya. Kenapa ini? Ada roh Tuhan yang menguasai nabi-nabi dan berani, bahkan sampai nyawanya pun dia persembahkan untuk Tuhan. Dan saya mengalami itu. 7 gereja
yang saya lewati. Dan semuanya begitu menolak firman ditegakkan. Dan bagi saya itu adalah nggak bisa kompromi. Kenapa? Karena kamu kalau menolak firman Tuhan, itu artinya buat apa kita berada di sana? Hanya menyuarakan yang kamu senangi, tidak mau menegur dosamu, tidak mau diberitahu, ya nggak bisa. Itu adalah suara kenabian. Begitu dipotong, lebih baik saya bertemu dengan Tuhan, mulut saya nggak dipotong daripada apa? Saya ketemu Tuhan, dan Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Loh, aku bernubuat Tuhan. Demi nama, siapa kamu? Aku nggak kenal. Nah, itu akan terjadi. Dan banyak sekali nabi-nabi, orang-orang Farisi, para imam, para hamba Tuhan, pendeta, para penatua, semua akan dihakimi Tuhan. Dan pada waktu akhir zaman mereka tidak dikenal Tuhan semua. Kenapa? Karena ini dosanya. Ya. Dan perhatikan, Mika sendirian, dia berani. Dan walaupun dia tidak dikenal. Bukan dari golongan orang-orang, dari garis keturunan orang Lewi, orang imam gitu ya, dari keturunan dari orang Farisi atau ahli Taurat, atau dari keturunan yang seperti jelas ini adalah dari sekolah nabi-nabi. Nggak ada. Dia dipanggil Tuhan dari orang yang kecil. Amos juga sama. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1. Ya. Pasal 5 ayat 1. Kalau di sini bisa pasal 4 ayat 14 ya, tapi pasal 5 ayat 1. Raja, Mesias, dan penyelamatan Israel. Bagaimana bangsa Israel itu bisa ditolong oleh Tuhan? Nggak ada. Mereka nggak akan bisa ditolong. Dan mereka melawan Tuhan, hatinya keras, dan mereka mati dalam dosanya. Mereka bukan hanya melawan Tuhan, mengutuki Tuhan. Nabi-nabi itu membalikkan semua bagi Tuhan. Kamu kenapa Tuhan? Kamu dulu berjanji menolong kami. Kenapa kami nggak ditolong? Dan itu perkataan dihantamkan oleh iblis melalui orang-orang di bawah salib dan dihantam pada Tuhan Yesus. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri? Dan sama pertanyaannya. Ya. Nah, perhatikan ini, yang terakhir. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia memerintah sudah lama dan kekal dia memerintah. Dan sekarang dia akan menjadi manusia dan akan disebut sebagai Yesus yang lahir di Bethlehem dan kemudian disembah oleh orang-orang Majus mewakili seluruh negara dan kerajaan besar di seluruh dunia. Dan juga yang disembah oleh Herodes dengan janjinya walaupun palsu, munafik. Dan disitulah gembala-gembala juga melihat kemuliaan bagaimana malaikat menyembah anak ini, memuji-muji di surga. Dikatakan Bethlehem. Ya. Nah, sekarang kita akan secara singkat sebagai penutup, apa arti Bethlehem? Bait, dan lechem. Lechem itu artinya apa? Roti atau gandum atau jagung atau padi gitu ya. Jadi hasil orang Israel. Dan bait, rumah perbendaharaan untuk makanan. Rumah yang menyediakan makanan untuk Yerusalem. Rumah yang harus menghidupi Yerusalem. Dan Bethlehem itu kecil, tapi rumah ini Bethlehem itu dalam sejarah bangsa Israel adalah gudang dari, kayak kita ngomong logistik Bulog. Semua makanan dari Bethlehem. Jadi Yerusalem yang besar ini tidak ada Bethlehem, mati semuanya. Akulah roti hidup. Yesus katakan itu di Bethlehem. Bait lechem. Artinya apa? Bahwa di Bethlehem itu begitu limpah. Mereka ada perusahaan gandum, ada perusahaan roti, dan di situ perbendaharaan makanan dan semua logistik ada di sana dan menyumbang dan menyuplai seluruh makanan yang ada di Yerusalem dan di kota-kota yang ada di Israel semuanya. Dan Bethlehem kecil, tetapi dia menghasilkan makanan yang bisa memberikan seperti 5 roti 2 ketul ikan di Bethlehem, di lingkungan Bethlehem. Dan disebarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, memberi makan semua kota-kota besar. Padahal itu kotanya kecil sekali. Ini luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus di Bethlehem. Yang tidak dikenal, tetapi di situ ada satu karya Tuhan yang luar biasa. Menghidupi bangsa-bangsa, kota-kota, dan seluruh yang ada di Israel. Dan yang unik di Bethlehem, saya menemukan catatan arkeologis. Ya, saya baca-baca dalam buku-buku. Bethlehem itu menyediakan makanan yang terbaik dari apa? Dari daging domba.
Dan juga yang luar biasa, saya kaget sekali. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Saudara perhatikan, itu di Yerusalem, dekat Israel, dekat Bethlehem, dan di sungai Yordan. Kenapa dia mengatakan demikian? Itu berkaitan dengan kota Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang menyediakan dan begitu suburnya, begitu banyaknya. Maka domba-domba dan rem, domba-domba yang muda itu disediakan dan ribuan lahir di sana. Itu diperuntukkan untuk bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi imam-imam itu mendapatkan domba-domba yang bermutu, yang bagus itu di Bethlehem. Dan Tuhan katakan bahwa anakku, Bapa mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Anak domba Allah dari Bethlehem, dari kotanya kota roti, kota gandum, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah domba Allah itu. Wah, luar biasa sekali. Kita belajar terus firman Tuhan yang sangat indah, sangat mengagumkan. Dan Tuhan Yesus jelas sekali, tidak sembarangan datang. Semua kota tempat bersaksi tentang dia dan seluruh karyanya dia. Luar biasa ini. Sampai kota-kota tempat-tempat itu ada maknanya semua. Menunjuk pada siapa? Menunjuk pada Tuhan. Bukan hanya firman Tuhannya saja. Tetapi seluruh kejadian semua itu memproyeksikan kepada kemuliaan, keagungan, dan siapakah Sang Mesias ini. Dan dari Bait Lehem, kota roti, kota domba, kota yang menyediakan segala makanan untuk dunia. Ya, 5 roti, 2 ketul ikan. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa belajar. Mika berkata, begitu kamu diberkati luar biasa, tetapi kenapa kamu melupakan Bethlehem? Kamu melupakan Tuhan. Dari hal yang paling kecil Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau melupakan, engkau menuntut hal-hal yang besar yang sudah memberkati, melimpahi engkau. Dan engkau lupa bagaimana Tuhan. Dari yang kecil rambutmu rontok pun Tuhan tahu. Apa yang kurang dari Tuhan? Kamu yang kurang ajar. Dan di situ Nabi bersuara, bertobatlah. Kalau tidak, kamu dibuang Tuhan. Dan kenyataannya, Israel dibuang Tuhan. Dan ini akhir zaman akan terulang. Dan semua bangsa yang tidak menerima Kristus dibuang, dibinasakan Tuhan. Dan tidak ada ampunnya lagi. Dan contoh Israel yang jelas. Jadi kita bersyukur. Jadilah Mikael. Artinya hidup betul-betul serupa dengan Allah. Dari percakapan kita, hati kita, kelurusan kita, ketulusan kita, kesungguhan kita, mari kita berlomba-lomba di dalam hidup melayani Tuhan dengan hati yang bersih, yang kudus. Dan kita tahu gereja kita ada gereja Puritan. Pure itu artinya murni, sungguh-sungguh suci, kudus di hadapan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, setelah kami mendengarkan betapa dalamnya Mika melihat dosa bangsa Israel yang tidak bisa ditoleransi lagi. Dia melonglong, dia merongrong, meraung-raung, meratap di hadapan Tuhan. Dan berjalan di dalam debu dan abu, tidak bersandal. Dan jelas Tuhan, hanya seorang manusia yang menjerit kepada Engkau, seorang nabi yang hatinya benar-benar nabi Tuhan. Dan ratusan nabi bernubuat palsu, menindak-bobokkan bangsa Israel. Dan merusak iman, pengharapan gereja yang melupakan Tuhan. Hari ini Tuhan, bawalah setiap kami menjadi saksi-Mu, berani menyatakan kami adalah Mika. Kami adalah umat yang serupa dengan Allah. Kami adalah Israel yang baru. Israel artinya umat yang berkumul. Umat yang berkumul, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Karena kami satu-satunya kekuatan kami adalah Roh Tuhan. Mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami dan tolonglah kami dalam segala kehidupan kami. Terima kasih. Karena Roh Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Menetap selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.